Dalam setiap tempat yang ditinggalkan, ada sesuatu yang tertinggal. Sebuah kisah, sebuah bayangan, atau mungkin sebuah kutukan. Selamat datang di channel Dongeng Misteri. Berani dengarkan hingga akhir, karena cerita ini mungkin akan menghantui tidurmu. Kisah horor Mata Jenazah Mengeluarkan Nanah. Ruang VIP nomor 5 Rumah Sakit Sekar Maju itu terasa mencekam. Malam yang merambat pelan seperti menakutkan. Mbah Kusno, 60 tahun, yang terbujur kaku tak berdaya di atas pembaringan, hanya mendesah resah. Rasa kesakitan nampak dari raut wajahnya, yang sudah seminggu terbaring di ruangan itu. Kondisinya memprihatinkan, tubuhnya lemas, tidak bertenaga, tak bisa berbuat apa-apa, tak bisa bergerak, tak bisa berkata apa-apa. Jarum infus tak mampu memulihkan tenaganya untuk berdiri dari pembaringan. Ia terkapar seperti seonggok kayu. Ia terkapar seperti tak berarti. Hanya degupan jantungnya yang berdetak, dan itu memberi pengertian bahwa dia masih hidup. Lasmi, 50 tahun, yang menunggu terseduh di samping pembaringan suaminya, hanya mampu menangkap makna dan keinginan Kusno dari isyarat bola matanya saat berkedip dan dari gerakan mulutnya yang tidak mengeluarkan suara. Air matanya sudah terkuras habis. Ia sesegukan dalam sedih. Isak tangisnya nyaris tak terkontrol, dan tiba-tiba jerit keras dari mulutnya terdengar melengking di tengah malam yang merana, di tengah malam yang kelam. Beberapa saat kemudian, datang 2 orang perawat, masuk ke ruangan dan berusaha menenangkan Lasmi. Tubuh Kusno yang panas sekali membuat Oding, 25 tahun, anak laki-laki Kusno, tak henti-hentinya menyeka dahi ayahnya dengan handuk basah. Ia tahu ayahnya sudah berada di ambang maut. Angin malam yang menghembus kencang di luar ruangan dan menghempaskan dedaunan dan ranting-ranting akasia di pelataran rumah sakit seperti mengabarkan tentang berita kematian itu. Ia berkali-kali membisikkan kalimat tahbiyah dan berusaha menuntun sang ayah untuk mengikuti gerakan mulutnya. Entah mendengar bisikan Oding atau tidak, yang jelas Kusno seperti kian ditikam kesakitan. Dia seperti tertindih beban berat yang menimpa tubuhnya, dan itu membuat ia kejang-kejang. Mulutnya menganga dan kedua kakinya diangkat mengangkang. Namun, tidak terdengar rintihan dari mulutnya, dan degup jantungnya kian terasa pelan berdetak. Hingga akhirnya, tidak terdengar lagi detak jantungnya. Tak terendus lagi desah nafasnya. Ia menghembuskan nafas terakhir dalam kesakitan yang menyiksa. Setelah tahu ayahnya tak lagi bernafas, tak berdegup lagi jantungnya, dan juga sudah berada di alam lain, Oding tak lagi membisikkan kalimat thayyibah. Ia seketika tercekat dan terseduh, lalu disusul isak tangis. Sementara Lasmi menjerit keras, meratapi kepergian sang suami tercinta. Tahu kalau pasien yang sudah seminggu menginap itu sudah meninggal, kedua perawat segera merawat tubuh almarhum. Kedua kaki almarhum yang mengangkang segera diluruskan. Untunglah usaha kedua perawat itu tak sia-sia. Kaki almarhum dapat diluruskan, dan setelah itu almarhum segera diurus. Sejurus kemudian, almarhum dimasukkan ke mobil ambulan dan jenazah segera dibawa pulang.
mobil ambulan yang membawa jenazah itu tiba di rumah duka, tepat saat matahari sudah mulai muncul dari ufuk timur. Suara sirine ambulan yang meraung-raung memasuki kampung Semangka segera menjadi tanda kalau di kampung itu ada yang meninggal dunia. Karena tidak ada lagi warga yang menghuni rumah sakit sebagai pasien kecuali Kusno, maka kematiannya segera tersiar. Rumah Kusno seketika dirundung duka. Ratapan serta jerit tangis keluarga dan handai tolan segera membahana. Sementara itu, warga seketika berdatangan. Maklum, Kusno bukanlah orang biasa. Ia bukan orang sembarangan di kampung Semangka. Ia adalah seorang mantan lurah dan sudah puluhan tahun menjabat lurah. Tak ayal lagi jika banyak penduduk yang datang melayat. 2 jam setelah kedatangan jenazah di rumah duka, keluarga kemudian memutuskan segera merawat jenazah. Jenazah yang terbaring di ruang tengah lalu diangkat ke tempat pemandian jenazah, tepat di samping rumah. Tetapi saat jenazah itu siap untuk dimandikan dan kain penutup almarhum disingkap, seketika keluarga dibuat tercengang, karena dari mata jenazah tiba-tiba keluar nanah. Matanya keluar nanah terus. Pokoknya kematian almarhum itu tak lazim atau tak umum seperti layaknya orang kebanyakan. Nanah yang mengalir dari mata jenazah itu segera diseka dengan air. Namun berkali-kali diseka, tetap saja leleran nanah mengalir terus. Diseka lagi, tapi nanah itu mengalir lagi. Nyaris keluarga putus asa dan menyerah. Sebab usaha memandikan jenazah itu tak kunjung usai, semata-mata upaya membersihkan leleran nanah itu memakan waktu cukup lama. Hingga akhirnya leleran cairan putih kekuning-kuningan itu sedikit demi sedikit mereda dan keluarga segera menutupnya dengan kapas. Usai dimandikan, jenazah disalatkan dan tak lama lagi diberangkatkan. Iring-iringan para pengantar jenazah akhirnya tiba di pemakaman. Setelah memasuki pintu makam dan dekat lubang kuburan, akhirnya keranda diletakkan. Jenazah lalu dimasukkan ke dalam liang kubur. Setelah jenazah berada di liang kubur dan siap untuk ditimbun kembali dengan tanah, segera para penggali kubur mengambil cangkul dan mengayunkan cangkul pada gundukan tanah yang berada di samping liang kubur. Tetapi saat cangkul itu diayunkan, anehnya cangkul itu seperti membentur tanah gundukan. Tanah itu seakan-akan sudah berubah menjadi batu yang sulit untuk dicangkul. Tanah itu seperti sudah mengeras. Toh, jika bisa dicangkul, paling-paling tidak seberapa, hanya segumpal tanah dan itu tidaklah berarti. Tanah gundukan itu tetap saja susah dicangkul. Padahal saat tanah kubur itu dilakukan penggalian, tidak keras seperti batu. Biasa dan tak terjadi apa-apa. Apalagi pada saat itu musim penghujan dan tanah kuburan gembur. Namun, kini tanah kubur tiba-tiba telah berubah seperti batu yang tidak bisa dicangkul. Kontan, semua para pelayat bengong, heran dan tak habis mengerti. Lalu 3 orang pelayat yang masih keluarga almarhum turun tangan, mencangkul tanah kuburan. Lagi-lagi hal yang sama dialami mereka. Tanah kuburan tetap keras dan tak bisa dicangkul. Toh, bila ada yang tersangkut di cangkul, itu tidak berarti apa-apa. Keluarga panik setengah mati. Para pelayat juga tak mengerti dengan kejadian janggal ini. Beberapa pelayat lain pun mencoba turun tangan, mengayunkan cangkul, dan hasilnya tetap nihil.
lubang kuburan itu tetap tak bisa ditimbun kembali dengan tanah. Para pelayat menyerah, putus asa, dan angkat tangan. "Pak Modin, ada apa dengan tanah gundukan ini? Kami sudah tidak sanggup mencangkul lagi," ucap salah seorang pelayat sambil memandang ke arah Pak Modin. "Ya, Pak Modin, ada apa dengan semua kejanggalan ini? Padahal tanah ini tadi bisa digali. Kenapa kini tanah ini tiba-tiba menjadi keras seperti batu?" kata yang lain. Pak Modin Suraji, 60 tahun, seorang yang biasa mengurus jenazah, hanya mendesah. Ia tak tahu apa yang harus diperbuat, tapi jenazah harus dikuburkan. Tanah galian itu haruslah ditimbunkan kembali ke liang kubur. Ia berpikir sejenak, lalu melangkah mendekat ke liang kubur. Sejenak kemudian, dia bercerita tentang kehidupan almarhum di masa lalu. Bapak-bapak yang hadir di sini, mungkin ini kejadian aneh yang pernah kita temukan. Tapi di balik semua ini, tentu ada hikmahnya. Mungkin ini balasan Allah terhadap almarhum. Sebab semua yang ada di sini, saya yakin kenal dengan almarhum. Pak Modin Suraji berhenti sejenak, menarik nafas panjang dan melanjutkan kata-katanya kembali. "Sebenarnya saya tidak mau menceritakan tentang riwayat almarhum, tetapi saya tidak bisa berbuat lain lagi. Ini semua sudah menjadi takdirnya," ujarnya di hadapan para pelayat. "Inilah bukti nyata di depan mata kita sebagai balasan dari pemimpin yang lalim. Kita semua tahu almarhum adalah lurah di kampung ini. Tapi dia bukannya menjadi panutan, malah menjadi orang yang kurang ajar. Ia itu suka mengambil tanah anak yatim, diklaim sebagai tanah milik desa, lalu dijual. Alasannya untuk pembangunan. Padahal itu adalah untuk menumpuk kekayaan pribadinya. Pemimpin kita ini rupanya juga tak mengindahkan larangan Allah. Ia berbuat zina dan menggauli istri orang lain." Lanjutnya menatap di depan para pelayat. Para pelayat hanya merunduk, menatap muka Pak Modin Suraji. Sejenak kemudian, Pak Modin Suraji melanjutkan kata-katanya. "Perlu diketahui, ia menjabat lurah puluhan tahun. Banyak sekali kecurangan telah dia lakukan. Banyak tanah yang tak ada sertifikatnya diklaim miliknya. Bahkan ketika jadi lurah tahun 1970-an, ia menang dengan cara yang curang. Suara calon lain dipindah ke milik dia." Para pelayat menggeleng-gelengkan kepala, heran dengan setumpuk kelakuan jahat dari almarhum. Pak Modin Suraji menarik nafas panjang. Kemudian meminta merelakan kepada para pelayat untuk memanjatkan doa. Hening seketika merengsek di sela-sela daun Kamboja. Senyap dan nyenyak terasa saat angin berhembus menghelat tubuh para pelayat. Ketika doa dipanjatkan, Pak Modin memerintahkan kepada 3 orang. "Kini ayo kita timbun lagi liang kubur ini." 3 orang segera memegang cangkul dan mengayunkan alat itu ke gundukan di kiri kanan liang kubur. Di luar dugaan, yang hadir di pemakaman itu, ternyata tanah gundukan itu tidak lagi sekeras batu. 1 cangkulan diayunkan, segumpal tanah sedikit demi sedikit menutup liang kubur itu, dan akhirnya kubur Kusno tertutup dengan tanah. Lalu, para pelayat pulang beriringan. Di dalam hati mereka tersimpan catatan muram tentang riwayat almarhum yang dulunya pernah menjadi pemimpin di kampung semangka itu. Pelajaran dari kisah ini, kematian sudah cukup menjadi nasihat bagi mereka yang hidup. Demikian kata Rasul. Tetapi kata-kata Rasul itu kerap tak diindahkan.
seakan kematian itu adalah tragedi biasa yang tak perlu direnungi lagi. Karenanya, setelah kematian berlalu dan lewat, kesedihan dan nasihat dari kematian tak lagi menyentuh hati. Padahal, di balik kematian, apalagi kematian yang janggal, kerap memiliki hikmah yang bisa diambil sebagai pelajaran bagi mereka yang hidup. Seperti peristiwa keluarnya Nana saat jenazah mau dimandikan. Juga kesulitan warga menimbulkan kembali tanah galian ke liang kubur. Sariem, 50 tahun, tetangga dari Pak Kusno, bercerita, "Saya sebenarnya tidak mau bercerita banyak, karena saya takut hal itu akan menjadi fitnah. Juga walau ia itu orangnya jahat, toh tetap tetangga saya, tapi orangnya itu memang jahat. Apalagi dia itu punya kekuasaan. Dia itu adalah seorang lurah atau kepala desa, tetapi amanah yang diberikan warga kepadanya ternyata tidak dijalankan dengan baik. Dia malah bertindak sewenang-wenang. Ia acap kali menuduh orang macam-macam, lalu mengadukan ke polisi. Selain itu, dia kurang adil dan jujur dalam memimpin kampung ini. Sering menggelapkan tanah. Ketika meninggal, matanya keluar nanah terus. Pokoknya, kematiannya itu tidak lazim atau umum." Ada juga saksi lain, yaitu Tinah, 32 tahun, tetangganya Pak Kusno. Sebelum meninggal, ia mengalami sakit 4 tahun. Dibawa ke berbagai rumah sakit tak kunjung sembuh. Berbagai obat diminum, juga tak ada perubahan. Saat kondisinya kritis, dokter menyarankan untuk menginap di rumah sakit, sebab ia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Bergerak tidak bisa, hanya mata dan mulutnya yang bisa bergerak, namun itu tidak bisa dimengerti arti dari gerakan mata dan mulutnya. Akhirnya ia meninggal di rumah sakit. Ketika meninggal, ada beberapa keanehan. Rupanya keanehan itu membuat keluarga kaget dan kebingungan, sebab almarhum meninggal dalam keadaan mengangkang dan matanya mengeluarkan nanah terus-menerus. Kejanggalan lain terjadi saat jenazah sudah dimasukkan ke dalam liang kubur, dan liang kubur itu siap untuk ditutupi dengan tanah. Ternyata gundugan tanah penggalian itu tak bisa dicangkul. Kontan orang yang mengantar jenazah terbengong heran. Berkali-kali dicangkul, tanah itu tetap keras seperti batu. Demikian cerita dari kisah jenazah yang mengeluarkan nanah. Semoga dari cerita ini dapat diambil baiknya dan dibuang buruknya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.